Seru banget melihat pilkada di tahun ini. Kita akan jadi saksi sejarah menonton perang besar antara Megawati Soekarno Putri dengan mantan anak didiknya yang berkhianat, yaitu Joko Widodo, mantan presiden yang tetap ingin menancapkan kukunya di peta politik nasional. Selain itu, di pilkada tahun 2024 inilah PDI Perjuangan benar-benar berjuang sendirian karena di beberapa provinsi dan kabupaten, partai-partai lain sudah membentuk koalisi yang dinamakan Kim Plus. PDI Perjuangan, partai yang memang terlahir menjadi partai oposisi dan besar di tengah tekanan Orde Baru, kali ini kembali harus berjuang dengan kekuatan maksimal kalau mereka tidak ingin hancur lebur di gilas kekuatan mayoritas di Kim Plus. Ditambah dukungan penguasa yang ingin menguasai peta nasional. Kita sendiri melihat bahwa Kim Plus menguasai hampir seluruh wilayah dalam pilkada tahun ini. Dan PDI Perjuangan benar-benar berjuang hanya untuk merebut 5 provinsi besar di mana mereka menghadapi kekuatan yang sangat besar. Provinsi-provinsi itu adalah Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Jakarta. Tetapi mendekati pemilihan di tanggal 27 November nanti, PDI Perjuangan tampaknya harus fokus di 3 provinsi di mana PDI Perjuangan harus menang. Kalau tidak, militansi kader dan para pendukung akan diuji keras, yaitu Bali, Jawa Tengah, dan Jakarta. Sedangkan di Sumatera Utara dan Jawa Timur tampaknya pihak Kim Plus ini begitu kuat. Jawa Barat apalagi lah, sudah sejak awal dilepas sepertinya oleh PDI Perjuangan. Jawa Tengah mendadak jadi pusat medan pertempuran baru sesudah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendadak muncul di tengah pertarungan dengan mengendorse Ahmad Lutfi dan Yasin. Lutfi dan Yasin awalnya berkunjung ke Solo ketemu dengan Jokowi, dan di sana sudah ada Prabowo yang juga sedang berkunjung. Entah gimana ceritanya, hasil dari kunjungan itu tiba-tiba viral lah video Prabowo mengendorse pasangan Ahmad Lutfi yang dijagokan oleh Jokowi. Dan ributlah banyak orang mempertanyakan, kenapa Prabowo sebagai presiden kok bisa merendahkan dirinya dengan mengendorse pasangan di Pilgub? Belum pernah loh ada sejarahnya seorang presiden kampanye langsung terhadap pasangan di pilkada, apalagi terang-terangan seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi situasi di mana Ahmad Lutfi dan Yasin meminta backingan pusat ini juga menandakan mereka ini sedang panik dan tidak percaya diri bertanding sendiri. Survei mereka itu turun terus. Sedangkan lawan mereka yang dari PDI Perjuangan, yaitu Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, dan Hendrar Prihadi, mantan Wali Kota Semarang, hasil surveinya terus naik dan malah sekarang unggul dari lawannya, meski itu masih tipis banget. Dan karena takut kalah itulah pasangan Ahmad Lutfi akhirnya minta backup dari Jokowi yang kemudian memanfaatkan kedatangan Prabowo ke Solo untuk kampanye buat mereka berdua. Tapi apakah dukungan Jokowi dan endorsan dari presiden membuat survei Andika Perkasa itu turun drastis? Oh, di sini yang asik. Ternyata tidak. Justru itu menjadi blunder buat pasangan Ahmad Lutfi. Laporan dari Jawa Tengah, justru pemilih semakin militan mendukung Andika Perkasa karena buat mereka itu seperti perang Baratayuda melawan penguasa yang zolim. Apalagi Bu Mega turun langsung ke Jawa Tengah dan mengancam kalau Jawa Tengah kalah dalam pilkada, maka beberapa petinggi elit di PDI Perjuangan terancam dicopot dari posisi dan jabatan mereka. Dan ancaman ini benar-benar berpengaruh sehingga elit-elit PDI Perjuangan di Jawa Tengah sekarang turun ke lapangan untuk memastikan Andika Perkasa menang. Karena harus diakui, Jawa Tengah itu dikenal dengan julukan kandang banteng. Masa banteng harus kalah di kandangnya sendiri? Ini masalah harga diri, ini masalah gengsi buat mereka. Sehingga gerakan harus lebih militan, kalau enggak PDI Perjuangan akan sulit berkembang lagi di 5 tahun ke depan. Bahkan saking ketatnya pilkada di Jawa Tengah, di sana ada istilah TNI versus polisi atau Rembo melawan Sambo yang menandakan pertarungan di Jawa Tengah itu seperti perang 2 instansi besar di negeri ini.
Jakarta itu juga nggak kurang serunya. Pramono Anung yang ketika awal terjun di pilkada hasil surveinya cuma 0,01% lah. Bahkan Mas Pram itu ditertawakan oleh Jokowi ketika dia pamit untuk bertanding di Jakarta. Mendadak sekarang menyalip Ridwan Kamil yang hasil surveinya sudah unggul sejak awal. Bahkan banyak yang meramalkan kalau Pramono Anung dan Rano Karno itu berpotensi menang 1 putaran. Menarik banget melihat Jateng dan Jakarta di pilkada tahun ini. Lagian Ridwan Kamil itu juga blunder mulu sih. Programnya banyak yang feminin, kayak lelaki gym yang sering pakai lip balm. Mulai dari mobil curhat sampai alat gym yang akan ditaruh di halte Trans, membuat orang Jakarta yang sebenarnya lebih rasional jadi nggak sudi Jakarta dipimpin oleh Ridwan Kamil. Apalagi wakilnya Suswono yang dari PKS itu tiba-tiba blunder dengan ucapannya bahwa Nabi Muhammad itu mudanya pengangguran dan menikahi janda kaya. Meski bolak-balik diralat, tapi efeknya sudah menekan sehingga hasil survei Ridwan Kamil ikutan terjun bebas. Tapi terjun bebasnya survei Ridwan Kamil membawa dampak tekanan pada Pramono Anung. Mereka yang dulu tertawa melihat Pramono yang hasil survei awalnya cuma 0,01%. Mendadak keringat dingin dan akhirnya harus mengeluarkan senjata pamungkas mereka, yaitu memainkan sistem pemerintahan. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Jadi teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita Denny Siregar mengenai dinamika politik yang terjadi saat ini. Situasi pilkada saat ini sangat memanas dan sangat menarik untuk kita bahas. Dan kita bisa lihat peran Jokowi, peran Megawati mendukung salah satu kandidat atau calon gubernur di tahun 2024 ini. Tentunya membahas soal Prabowo Subianto yang kini mempromosikan Lutfi sebagai calon gubernur di Jawa Tengah. Nah, ini yang menarik teman-teman. Ketika presiden apakah boleh melakukan kampanye secara terangan? Nah, seharusnya tidak boleh. Tetapi kita lihatlah situasi politik saat ini. Apa yang mereka maksud untuk kedepannya? Seperti Pak Jokowi yang saat ini berkampanye di Jakarta mendukung Ridwan Kamil. Apa dimaksud pendukung Jokowi? Apa maksud Jokowi ke depannya ketika mendukung Ridwan Kamil? Pastinya adanya feedbacknya ke depannya. Nah, feedbacknya adalah ketika Ridwan Kamil menang sebagai Gubernur DKI Jakarta, Gibran yang sebagai wakil dari Prabowo Subianto, tentunya ke depannya nanti ada planning seperti apa yang dikatakan oleh Denny Siregar agar Gibran bisa mencalonkan diri lebih luas sebagai calon presiden di 2029. Nah, ini akan menjadi saksi yang akan kita tonton peran Jokowi dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa saya katakan begitu? Karena Megawati adalah salah satu ketua umum partai PDIP yang kini mendukung Andika Perkasa. Andika Perkasa adalah salah satu kader partai PDIP yang kini mencalonkan gubernur di Jawa Tengah. Tetapi kalau kita lihat elektabilitas dari Andika Perkasa, bahwasanya Andika Perkasa tersebut memiliki elektabilitas yang paling tinggi daripada Muhammad Lutfi. Karena kalau kita lihat kualitas dan integritas dari Andika Perkasa tentunya sangat menarik dan memang layak menjadi pemimpin karena beliau adalah seorang mantan Panglima TNI. Nah, inilah yang akan kita tontonkan, siapa nanti pemenangnya, siapa yang lebih tinggi elektabilitasnya, apakah Lutfi ataukah Andika Perkasa. Nah, ketika kita melihat promosi dari seorang presiden yaitu Prabowo Subianto mendukung Lutfi secara terang-terangan dari partai Gerindra, apakah layak atau tidaknya itu kembali lagi kepada teman-teman. Apakah itu fair
apakah itu sah? Nah, ini akan menjadi impact buruk terhadap Luffy. Karena ketika melihat Prabowo turun ke gunung mempromosikan Luffy, itu akan mengganggu elektabilitas dari Luffy. Nah, masyarakat akan beranggapan bahwasanya Luffy ini tidak memiliki kualitas, sehingga takut kalah dibuat oleh Andika Perkasa. Nah, perang Ibu Megawati tentunya sangat besar di Jawa Tengah karena itu adalah sarang banteng. Tentunya kita tidak heran lagi bahwasannya serang banteng banteng merah, yaitu PDIP Perjuangan, itu tidak diragukan lagi teman-teman, apalagi peran Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, berbicara tentang mantan presiden yaitu Pak Joko Widodo, yang kini secara terang-terangan katanya dulu sebelum dia ingin pulang ke Solo, bahwasanya dia pulang ke Solo kediamannya dengan tidak bergabung-gugat dengan politik saat ini. Tetapi kita bisa lihat pembahasan Denny Siregar bahwasanya Pak Jokowi secara terang-terangan saat ini melakukan kampanye. Tentunya ada tujuan maksud Jokowi ingin mempromosikan anaknya nanti sebagai gubernur, yaitu Kaisang, dan sedangkan Gibran dicalonkan sebagai calon presiden di tahun 2029. Nah, ini yang akan terjadi ke depannya. Inilah politik yang terjadi saat ini. Kalau kita lihat memang situasi permainan Jokowi saat ini memang sangat menarik. Sedangkan peran Ibu Megawati yang memang cukup politik senior, memang kita tidak ragukan lagi bahwasan beliau ini memang sangat memiliki jati, memiliki kepercayaan diri dalam berperan sebagai ketua umum partai PDIP. Nah, siapapun nanti pemimpinnya, memang tentunya mereka lah yang memimpin. Tentunya kita yang berharap sebagai masyarakat ataupun tinggal di kota daerah Jakarta ataupun di Jawa Tengah, tentunya kita sebagai masyarakat harus memiliki pemimpin yang benar-benar memimpin masyarakat dan mengayomi masyarakat tanpa berpandang bulu atau memiliki status. Nah, jangan hanya haus kekuasaan, tetapi saya yakin bahwasanya Andika Perkasa bisa mengalahkan Luffy karena Andika Perkasa memiliki integritas tinggi. Walaupun Pak Prabowo sudah mempromosikan beliau, saya yakin bahwasanya Andika Perkasa akan lebih berkualitas. Saya tidak mengatakan bahwasanya Luffy tidak berkualitas, tapi Luffy akan berimpact ketika Prabowo mempromosikan. Masyarakat akan sadar mana yang berkualitas, mana yang tidak berkualitas. Luffy berkualitas, tetapi ada tapinya teman-teman. Ketika kita melihat secara perdebatan mereka, kita bisa lihat apakah ini memang memiliki pemikiran lebih kreatif, memiliki misi dan visi lebih bagus ke depannya. Itu kembali lagi kepada warga Jawa Tengah. Saya sebagai warga DKI Jakarta tentunya saya memilih pemimpin yang benar-benar mengayomi masyarakat dan memikirkan Jakarta bagaimana ke depannya. Teman-teman, akhir-akhir ini memang politik saat ini memang sangat memanas dan sangat susah ditebak. Tentunya setiap orang-orang memiliki tujuan yang harus dia jalani, sehingga dia berkorban untuk melakukan hal sesuatu demi jabatan. Tentunya itu yang harus kita analisis, harus kita amatin. Memang situasi saat ini jauhlah dengan katanya keadilan. Jadi teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan, jika ada tanggapan teman, maka berikanlah tanggapan teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.